Salam sejahtera saudara, apa kabar? Walau hidup kita tak selalu sehat ataupun senang, semoga pengharapan kita kepada Tuhan masih tetap bertahan. Di hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021 ini, bagi saudara yang merayakan hidup dalam anugerah pertambahan usia, yakni Ibu Linda Boru Silalahi, Ibu Naomi Latumairisa, Wira Lumban Gaul, Novinka Tubalawoni, dan Lovi Surtini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita saudara. Sesaat lagi kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari saudara, kita lebih dulu berdoa. Padamu Tuhan yang hendak berbicara kepada kami memohon. Dalam kami merenungkan sabdamu, ketenanganlah yang kami butuhkan. Agar dalam diam dan tenang, kami mendengar suaramu. Arahkanlah kami kepada ketulusan, agar kami menghayati dengan benar segala perkataanmu dalam laku hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan melalui kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 hingga 6 menyatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, sejarah tak hanya mencatatkan mekanisme dan rutinitas dari suatu peristiwa, tetapi juga menjadi bukti dari perjalanan manusia yang merespon dan bereaksi ketika krisis hidup melandanya. Krisis adalah situasi genting yang kerap kali mengguncang keseimbangan hidup dan memaksa kita untuk mengubah hidup kita secara perlahan hingga pada yang drastis. Tentu saja, krisis senantiasa akan berdampak pada relasi kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri, bahkan juga dengan yang berada di luar dari diri kita. Ada kalanya krisis menuntut tanggapan cepat, disertai perubahan serta fleksibilitas. Namun, yang kerap kali manusia abaikan adalah bahwa dalam situasi krisis pun kita tetap berada di dalam wilayah kekuasaan Tuhan. Seberapa banyak pun kita menghimpun alasan seperti yang diajukan umat Tuhan pada Harun, ataupun sefleksibilitasnya Harun menanggapi alasan umat saat itu dalam bagian firman Tuhan ini, kita tetap di dalam kendali Tuhan. Maka P3K, yaitu pertolongan pertama pada krisis hidup, adalah menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan menjadi peluang bagi manusia untuk menghancurkan gengsinya yang dibangun atas beragam alasan. Sebab nyatanya, krisis bukanlah peluang bagi manusia untuk mendukakan, apalagi menduakan Tuhan. Sulit bukan menghancurkan gengsi? Dan di dalam perjalanan hidup kita setiap hari, kita semua belajar untuk menghancurkan gengsi itu yang kerap kali menyulitkan kita untuk menghadap Tuhan. Ingatlah, kita hidup bukan dari gengsi, tetapi hidup oleh karena perkataan Tuhan. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk minggu baru yang telah dibentangkan di hadapan kami. Syukur kami padamu untuk hari yang telah kami lalui. Sebagaimana di kehidupan yang lalu kami telah tertolong oleh-Mu, maka kini arahkanlah kami untuk berjalan dalam hikmat-Mu, agar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Serta ajarilah kami untuk menghidupi perkataan-Mu itu dalam laku kami yang memuliakan nama-Mu dan mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Kristus Tuhan, Sang Firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Selamat hari Minggu saudara, jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.